Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam yang berjudul tentang Muslim kuat itu aku. Nah, di dalam judul tersebut, di dalam tema tersebut, saya mengambil satu referensi di dalam bukunya Hani Miftahul Jannah dan Abu Zafran. Nah, di dalam buku ini menceritakan tentang 22 kisah pengokoh jiwa tentang kisah suka duka para ikhwan. Latai as for ikhwan, Muslim kuat itu aku. Nah, di dalam buku ini juga menceritakan tentang kisah seputar dakwah dan juga bagaimana cara kita menghadapi badai di kehidupan kita, bagaimana kita cara menghadapi masalah yang terus hadir di dalam hidup kita. Dan bahkan buku ini membantu kita para pembaca ini menjadi obat, ini menjadi motivasi bagi para pembaca agar semakin menjadi lebih baik untuk kedepannya dan semangat menjalani kehidupannya. Seperti itu. Oke, Muslim kuat itu aku. Di dalam bab 4 ini tentang be strong my brother. Nah, itu ada poin. Poinnya ini yang akan saya sampaikan dan kisahnya saya akan sampaikan. Sedikit saya akan sampaikan. Itu tentang langit bukannya tidak mendengar. Nah, maksudnya langit bukannya tidak mendengar itu, tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk duri atau yang lebih dari itu, melainkan ditulis untuknya 1 derajat dan dihapus darinya 1 kejelekan atau keburukan. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, ini tentang langit bukannya tak mendengar. Dikisahkan ada satu keluarga, ada satu pasangan suami istri mempunyai 1 anak laki-laki. Nah, anak ini sedang menempuh pendidikan MTS. Nah, anak tersebut anggaplah di dalam satu keluarga itu, anak ini sangat tidak disayang oleh bapaknya, sangat dibenci oleh bapaknya. Akan tetapi ibunya ini sangat menyayanginya. Dan bahkan setiap mulai dari TK, bapak ini sedikit memberikan uang kepada anaknya, sedikit memberikan sedikit, anggaplah kayak bapak ini miskom sama anaknya seperti itu, karena bapaknya ini tidak suka sama anaknya. Terus pada suatu hari, singkat cerita, pada suatu hari si anak laki-laki ini sedang berangkat ke sekolah. Nah, ini juga jarak dari sekolah ke rumah ini lumayan jauh, dan si anak laki-laki ini sering berjalan, tidak pernah diantarkan oleh kedua orang tuanya. Nah, tetapi di balik itu, anak laki-laki ini anak yang berprestasi, soleh, anak yang selalu ikut lomba, terus habis itu menang, aktif dalam organisasi di dalam sekolahnya, tidak pernah mendengar tentang hal buruk dari anak ini. Nah, pada suatu hari ada anak ini sedang berangkat sekolah, sedang melakukan ujian, dan habis itu pulang dari sekolahnya, anak ini tiba-tiba bilang ke ibunya bahwasanya dia capek. Ibu, saya capek karena saya sedang ujian, terus ini saya jalan ibu dari jam 6 sampai jam 4, terus habis itu nyampe rumah maghrib, sampai nyampe rumah itu malam. Jadi ibunya ini merasa kasihan, ibunya ini merasa sebenarnya dari kemarin ibunya ini emang mau membelikan anak ini motor, akan tetapi sama si bapaknya ini tidak dibolehkan, dan bahkan diancam kalau semisal ibu ini ngasih motor kepada anaknya. Nah, pada saat itu ibunya ini berusaha membujuk ayahnya agar si ayah ini mau untuk memberikan motor kepada anaknya untuk berangkat ke sekolah biar tidak jauh, karena jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu lumayan jauh. Kalau semisal masuk jam 7, anak ini berangkat habis subuh jam 5 seperti itu. Jadi si orang tua ibu ini merasa bersalah banget, anak ini kayak disiksa seperti itu, tidak dapat kasih sayang dari seorang ayahnya, bahkan ayahnya ini tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Dan terus pada saat itu ibu ini membujuk si ayahnya, membujuk agar anak ini diberi motor atau enggak dikasih pinjam motor ayahnya, karena ayahnya ini bekerja netap di rumah gitu, motor ini jarang dipakai seperti itu. Nah, akhirnya bapaknya ini luluh,
Terus habis itu bapaknya ngasih pesan, saya akan ngasih motor, saya akan kasih pinjam ini motor, akan tetapi dijaga baik-baik. Anggaplah motor itu kita sebut si Jago. Nah, si Jago punya bapaknya ini sangat sayang sama motornya, seperti itu. Habis itu anaknya ini sangat gembira, sangat senang karena bapaknya udah ngasih pinjam motornya untuk anaknya ini berangkat sekolah. Nah, pada keesokan harinya, anak ini berangkat sekolah, kebetulan dia itu ikut organisasi. Nah, jadi pulangnya agak telat, pulangnya lambat, jadi pulangnya itu agak malam. Nah, pada saat perjalanan pulang, anak ini kena musibah, tabrakan. Anak ini tabrakan sama mobil. Terus habis itu, si motor ini rusak parah. Si Jago, motor ini rusak parah. Nah, anak ini lumayan gak parah, tapi ada lukanya di lengan sama kakinya, seperti itu. Nah, mendengar kabar tersebut, si ayah sama ibunya ini langsung bergegas menuju ke lokasi. Akan tetapi yang dilihat oleh yang terjadi pada saat itu, anak ini bukannya langsung dibawa ke rumah sakit, akan tetapi anak ini masih disiksa oleh ayahnya, masih disiksa oleh bapaknya, dan bahkan dapat pukulan terus-menerus karena bapaknya ini sudah memesan kalau si Jago ini, jaga motor ini dengan baik mungkin, dengan sebaik mungkin, pelan-pelan gitu. Akan tetapi takdir berkata lain, kena musibah. Nah, si ibu ini berusaha menenangkan bapak. Dan bahkan orang-orang juga kaget. Orang-orang itu bahkan juga menenangkan si bapak, akan tetapi bapak ini udah membabi buta, udah menghajar anaknya habis-habisan. Nah, terus habis itu ada RT. Nah, anak ini diantarkan ke rumah sakit. Terus habis itu bapaknya ini marah besar, bapaknya ini tidak mau menyapa anaknya. Akhirnya anak ini luka parah. Akhirnya anak ini lukanya itu bahkan saya mengatakan itu parah banget, itu bahkan koma, seperti itu. Sampai anak ini nangis, bukannya nangis karena sakit, akan tetapi nangis karena dia tidak bisa menjaga amanah dari bapaknya, karena dia tidak bisa menjaga amanah dari ayahnya, seperti itu. Jadi dia itu memohon kepada Allah, langit kali ini kau harus mendengarku, aku ingin pulang, seperti itu. Jadi anak ini merasa kayak beban, merasa bersalah banget kepada kedua orang tuanya, apalagi ke ayahnya, seperti itu, karena tidak amanah dalam tidak amanah dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya, seperti itu. Jadi dia berkata pada tengah malam, pas saat dia itu mengeluarkan darah banyak, dia itu, langit bisakah kali ini kau mendengarku, aku sudah capek, seperti itu. Nah, pada saat itu dapat disimpulkan bahwasanya Allah tidak mungkin tidak mendengar kita, dan Allah itu ngasih musibah kepada kita bukan karena Allah itu tidak sayang kepada kita, akan tetapi Allah itu menguji kesabaran kita dan menguji sampai mana kesabaran kita. Terus bukannya ini salahnya si anak ini, akan tetapi anak ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan kedua orang tuanya, dan bahkan ingin memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Jadi itu kisah dari Muslim Kuat, itu aku seperti itu kisah Ikhwan yang sedang menempuh pendidikan, yang menjalani kehidupan tanpa kasih sayang dari seorang ayahnya.